Oke, saya mulai ya. Absennya nanti mau pulang aja biar datang semua. Bismillah. Saya pakai jaket nggak tahan 2 AC, langsung nyembur ke sini. Dingin banget. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Materi hari ini begitu menarik, tapi banyak diabaikan. Iya, berkaitan dengan penentuan lokasi, transportation modeling. Karena kenapa diabaikan? Karena dianggap biasa, sehingga terabaikan. Padahal itu pentingnya bukan main. Perusahaan itu selalu berpikir begini, bagaimana barang saya ini bisa sampai ke tangan konsumen akhir, supaya cepat dikonsumsi. Jangan sampai kalah cepat dengan pesaing. Kan gitu toh? Sehingga tak ada lagi beberapa barang sampai ke pelosok-pelosok desa. Ada, misal, masuk sore. Contohnya Indomie, masuk, silakan masuk Indomie. Mana temannya yang lain? Nggak tahu ya. Bayangkan tempatnya jauhan di sana, barang itu ada sampai pelosok desa. Berarti kan hebat. Bahkan sebagian produksinya diekspor ke luar negeri. Yang jaraknya bermil-mil dari negara kita itu nyampe juga di tangan konsumen di luar negeri. Berarti kan bagus transportasinya. Gitu. Dan transportasi itu juga kita sering melakukannya. Dari rumah ke sini, dari kos ke sini, bahkan dari Pasuruan bolak-balik, gitu. Masuk Surabaya Malang, berapa bensinnya? Surabaya Malang saja, enggak yang lain-lainnya dulu. Surabaya Malang, biasanya diisi bensin berapa? Masuk jalan tol, berapa? Oh 150. Itu sekali jalan ya? Apa bolak-balik? 200. Oke. Itu belum tiket jalan tolnya. Cek bensin nih. Sekarang berapa dalam sehari kendaraan yang lewat jalan tol? Yang bukan hanya sekedar Malang Surabaya. Terus ping norong ngatus saya. Kan menakutkan. Karena banyak sekali yang masuk jalan tol. Dan kita menganggap itu biasa. Biasa Pak, itu pasti ada. Padahal itu bernilai ekonomi yang sangat tinggi. Gitu loh. Sehingga itu menarik, sampai keluar Gojek, Grab, itu menarik berkaitan dengan transportasi. Hanya sekedar mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Masuk. Ya. Perusahaan juga melakukan hal yang sama ya. Oke. Duh. Oh belum ya? Belum. Diceplok kabeh iki kepiye sih iki ngecepane? Bentar. Aku mana ini? Oke. Biasanya alat transportasinya ini biasanya ada pesawat.
semen gresik sampai ke Jayapura itu bisa jadi sampai harganya 1,5 juta per sak. Kenapa? Semen saknya naik pesawat, gitu. Ke pedalaman sana, gimana? Ya, Meksiko ngekspor bunga mawar ke Amerika, bunga mawarnya naik pesawat. Jadi banyak hal-hal yang receh itu ternyata transportasinya pakai pesawat. Dan anehnya pesawat gak iso dirim. Dirim mandek sih mas, mandek sih gak iso. Seperti mikrolet itu gak iso. Sekali mandek, matilah kalian. Gitu loh. Mesinnya mati terus kepiye? Iya, nek mikrolet mati mesinnya ya karen dorong minggirno ya toh. Naik pesawat. Jadi risikonya sangat besar. Bu, iya. Sebentar, ini biasanya ada alatnya di sini untuk saya tancapkan ini ganti pakai ini. Oh, ini ditancapkan ke sini aja, Pak. Bagaimana? Nah, saya nggak bisa pakai komputer kalau gitu. Kalau ditancapkan. Sudah ya? Oke. Tuh, Kaiser. Loh, Kaiser. Mantap. Kaiser. Gak bisa pindah. Tuh. Oh ini bisa. Nah, pakai tangan tadi, apa pakai pointer bisa nggak? Oh bisa. Oke sip. Terima kasih. Nah. Oke, kita lanjutkan sambil makan boleh. Silakan. Jadi risikonya besar, iya, bukan hanya barang bawaan, manusianya juga berisiko untuk mati, gitu. Oke. Nah kalau kapal, risikonya seperti ini kok besar kapalnya. Kalau seperti ini, numplek kabel laut. Yang NTT, kamu bisa berenang nggak? Waalaikumsalam. Masuk. Bisa? Ya nggak bisa berenang siapa itu? Nangkin nih. Wah, cepat mati gue ya. Yang pas kecemplung guling, kamu ngene pegap-pegap ngene ya. Piye? Iya nek ana pelampunge ya toh, nggak lumayan. Nek ana pelampunge. Iya, resikonya kan besar. Jadi penuh risiko ya toh. Atau ini? Ini kita pemandangan ini yang dari Pasuruan itu pasti sering melihatnya truk dari Surabaya ke Malang munggah persenelang siji gitu. Terus kamu dibawa, kamu di belakangnya ya. Apa? Tadi apa? Nggak apa-apa. Tadi sudah digas maksimal tapi jalannya nggak cepat, nggak bisa cepat. Ya, saya pernah lihat itu. Terus kamu hati-hati kalau di belakangnya. Kenapa? Bisa kunduran. Bahasa Indonesia kunduran apa? Hah? Gak iso. Kemunduran beda dengan kunduran, beda. Duh ya Mas ya? Awakmu sekolah tinggi loh San. Wis kata Isa tak nilai bagus. Siapa sing iso? Bahasa kunduran. Ya toh? Berarti salah guru bahasa Indonesia meloloskanmu ya toh. Apa bahasa Indonesia kunduran? Boleh, prosen boleh. Kano? Ya, berarti itulah hebatnya bahasa Jawa.
Apalagi ini, wah ini dibuatkan jalan khusus sih, kereta api ini. Tapi sekali guling kabeh gerbong-gerbongnya, karena tingkat kecepatannya tinggi, keluar dari jalur kereta api. Ini Pak Presiden aja mandek ini. Kalau ada kereta api lewat, ada Pak Presiden yang biasa meminggirkan pengendara, minggir, ketika menghadapi kereta api, gak iso deh. Kayak pengen terus nabrak. Ini gak iso. Iya loh, ono bis minggir, truk minggir. Ya kayak ambulan ngono ya. Dikon minggir kabeh iso. Biar ambulan ini lewat. Ketika giliran kereta api lewat, presidennya mandek. Pejabatnya mandek. Tapi ya risiko juga ini. Sekali kecelakaan guling kabeh. Jalannya mek siji. Buatkan jalan khusus, ya. Mesti kabeh. Nah, ini semua adalah gambaran alat transportasi yang digunakan di negeri ini salah satunya. Nah, sekarang ada lagi memindahkan barangnya selain ini, apa namanya? Selain 4 ini, ada yang digunakan untuk mengantarkan barang. Selain kendaraan yang ada di TV itu. Apa? Sapi. Bukan. Sama dengan pesawat itu, helikopter. Apa? Sekarang pakai drone. Nah, ngantarkan ke rumahmu bebas hambatan tanpa macet. Ngantarkan Kentucky Fried Chicken. Nah, ujung-ujungnya perusahaan itu memikirkan itu. Sumber-sumber perusahaan yang ada di beberapa daerah itu bagaimana barangnya bisa sampai ke daerah-daerah lagi yang lebih pelosok lagi, ke negara lain, hanya gara-gara itu tok sebetulnya. Memenuhi kebutuhannya konsumen, gitu. Sehingga ada beberapa perusahaan nggak perlu membuat perusahaan lagi di setiap daerah dan kota, hanya membuat penggudangan. Biasanya pabrik di Surabaya, pabrik di Sidoarjo, pabrik ada di Jakarta. Nggak perlu membuat pabrik di setiap kota, nggak perlu. Hanya membuat penggudangan. Sehingga nanti dihitung mana yang lebih efisien, barang itu dikirim dengan sumber yang berbeda. Misalnya Surabaya ngirim ke Kediri, Mojokerto, Gresik. Yang Sidoarjo juga sama. Mojokerto, Gresik, Kediri, podo. Tapi nanti dihitung mana yang lebih efisien. Nah, nanti kita akan menghitungnya pelan-pelan. Enggak sulit ya. Ya tujuannya ini pengaturan distribusi barang. Terus yang kedua berguna untuk mencegah permasalahan distribusi. Iya. Sehingga nanti ditentukan juga mana yang pakai kapal, mana yang pakai pesawat, mana yang pakai truk. Itu menentukan. Karena semuanya nggak bisa begitu. Kalau di Eropa kan enak, antar negara itu berhimpitan. Nah negara kita enggak. Satu negara aja nyebrang pulau ya. Itu loh, beda. 3, memecahkan permasalahan bisnis lainnya. Seperti masalah pengiklanan. Iklan juga pakai ilmu ini. Ya, pembelajaran modal juga pakai ini keuangan ini. Terus alokasi dana untuk investasi juga pakai ilmu ini, bisa. Jadi ini mengembang kemana-mana ilmunya seperti masalah penugasan, metode Hungarian. Insya Allah tak kasihkan minggu depan aja. Metode Hungarian. Jadi satu pekerjaan, satu orang. Satu orang, satu pekerjaan. Gak bisa double. Gak iso menungso itu, ya jadi FO, ya jadi dosen, ya jadi OB, gak iso. Satu orang, satu pekerjaan. Minggu depan aja tak kasihkan. Nah, ciri-cirinya. Ciri-ciri modeling transportasi ini ada sumbernya, ada tujuannya. Sumbernya itu biasanya perusahaan, tujuannya itu didistribusikan ke setiap kota, setiap daerah.
Yang kedua, kuantitas komoditi yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Iya, nggak sama. Kamu ngirim ke Mojokerto dengan ngirim ke Kediri dengan ngirim ke Blitar, beda. Bukan hanya sekedar kemampuannya perusahaan membuat barang, tetapi penggudangannya cukup nggak? Di sekitar daerah. Gudangnya cilik dikirimi akeh, njupuk kabeh, udanan kepanasan rusak. Gitu. Jadi disesuaikan juga dengan penggudangannya. Yang ketiga, komoditi yang dikirim diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan berdasarkan sesuai dengan permintaan dan kapasitas lah kan. Permintaan dan kapasitas. Nek permintaannya akeh, bolehlah kirim akeh. Jangan sampai nggak memuaskan pelanggan gitu. Kalau gudangnya besar ya bolehlah kirim besar. Kan gitu. Jadi disesuaikan dengan tujuan setempat. Ongkos pengangkutan komoditi dari sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Nggak sama. Seperti kalian, kesini itu nggak bodoh. Walaupun duduk di kursi ini, ono sing ninja, ono sing beat, ono sing naik angkutan, ono sing naik gojek, ono sing naik bicycle, gitu. Lah iya, yang ngesot gak ono, gitu. Itu semua biayanya berbeda transportasinya. Nek kesing kos kene mlaku tok kanggo sikil cukup. Tapi nek ke Pasuruan nganggo sikil tok, putul sikile. Itu nek kalau bisa pakai motorcycle. Cycle. Itu lebih enak. Karena jauh letaknya. Ya toh? Oke. Gambarannya nek digambar kayak gini. Ini penyederhanaan. Pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Ketiga pabrik ini nyetor ke gudang 3 juga. Gudang 1, gudang 2, gudang 3. Biayanya juga berbeda-beda. Nanti pabrik 1 itu cocok ngirim ke gudang mana? Pabrik 2 ini cocok ke gudang mana? Pabrik 3 juga begitu. Diolah pakai metode tertentu untuk menentukan mana yang paling efisien. Nah, tempatmu kerja begitu enggak? Itu caranya. Jadi enggak asal wis berangkat aja, enggak begitu, dihitung itu. Ya. Nah, yang salah satu perusahaan besar yang melakukan kayak gini itu adalah Volkswagen PW. Perusahaan apa itu? Mobil dari mana? Jerman. Walaupun mobilnya ini mobil rakyat Jerman ya, tapi sudah auto driver. Jadi tanpa supir itu sisa. Ya. Padahal masih mobil rakyat. Mobil mewahnya ada BMW, ada Mercedes-Benz. Mobil mewahnya. SMK. Pencitraan ya. Supaya dipilih jadi presiden. Kemarin ngono pas dipilih hilang SMK. Dia mengirim ke seluruh dunia. Meksiko, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, ya, sampai kemana lagi? Cina, Asia itu, Nigeria, Kanada, Amerika, semua dikirim. Kan juga mikir, sih dikirim mobil. Nah di Indonesia, mobil itu terkenalnya ada 2, namanya mobil VW Kodok sama VW Kombi. Mungkin kamu pernah dengar ya, sing gede itu VW Kombi, sing kayak Kodok itu VW Kodok itu diproduksi lagi itu, yang baru. Oke, jadi berat ternyata, iya, makanya harganya mahal, karena nggak pabriknya karena nang kene, kayak Vespa, harganya 60 juta ke atas, sementara Beat harganya 21 juta. Kan itu seberapa loh. Ya karena nggak ada pabriknya di sini. Sehingga biaya masuknya mahal. Biaya tarifnya mahal. Tapi yang ngono, rata-rata wesi bodine. Iya kan, apa sing lawas-lawas, tambah wesi tok itu. Itu bruan penangan itu. Ya. Bodine wesi, ya, Vespa.
Tukokno tukokne Kawasaki Ninja wis entuk iku 60 juta. Iya toh, sing second. Tapi seapi 60 juta itu. Kawasaki Ninja. Nah, alatnya pakai ini. Ada namanya Northwest Corner, ada namanya metode inspeksi atau least cost atau metode FAM, Vogel Approximation Method, lalu diteruskan untuk disempurnakan menjadi metode stepping stone dan metode Modi. Nanti ya tak kasihkan telu ya. Terus gak kata saya kira-kira tak kasih ini. Telu ya mumet. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau nanti diteruskan ya apa. Ya. Kita pelajari satu-satu sekarang. Yang pertama apa? Northwest corner, pojok kiri atas. Ya, ini di sini. NWC. Yang dua least cost tadi itu, yang ketiga Vogel Approximation Method atau FAM. Yang ini saya tak tunda dulu apa? Russell Approximation Method. Sama stepping stone sama modifier distribution mode. Sekarang kita lihat yang pertama. Ngerjakan yang pertama. Semoga kamu gak bosan ya. Karena bermain dengan angka-angka. Bisa anggapan game ya. Alon-alon tak jelaskan. Ini ada data, sumbernya dari perusahaan ada, kapasitas perusahaan memproduksi itu ada datanya, ini datanya, kapasitas produksinya. Jakarta 120, Medan 80, Semarang 80. Ini kapasitas perusahaan atau pabriknya memproduksi. Jadi nggak sama, walaupun sama-sama perusahaan, memproduksinya beda, punya kapasitas. Ya sama dengan kendaraanmu. Ono sing Beat 110 cc, ono sing Vario 150 cc, ya toh? Ono sing CBR 150 cc, beda walaupun sama-sama kendaraan. Perusahaan juga sama-sama perusahaan juga beda kapasitasnya. Dan inilah datanya. Lalu akan didistribusikan ke berbagai tujuan. Kemana? Ke Surabaya. Surabaya itu bisa menampung 150 unit. Balikpapan itu bisa menampung 70 unit. Makassar itu bisa menampung 60 unit. Jadi data ini lengkap sudah. Sumber sama tujuan yang dituju itu sudah lengkap. Dan ini adalah biayanya. Jakarta ke Surabaya itu 8 biayanya. Jangan ke sini ya. Jakarta ke Surabaya 8. Jakarta ke Balikpapan 5. Jakarta ke Makassar 6. Sampai Semarang ke Makassar 10. Itu biayanya. Lalu tugas kita adalah menjadikan satu data itu dalam satu tabel. Menjadikan data itu dalam satu tabel. Mulai biayanya, sumbernya, sampai tujuannya. Ini kayak gini. Ini adalah tujuan yang dituju. Surabaya 150 ada tadi loh di soal. Terus Balikpapan 70, Makassar 60, totalnya 250. Terus sumbernya Jakarta bisa memproduksi 120, Medan sama Semarang 80. Jadi soal yang begitu banyak tadi itu bisa diringkas satu tabel ini. Biar lebih gampang menggarapnya. Metode Northwest Corner. Ya. Sudah dipahami ya sampai sejauh ini ya. Masalahnya kok ngitung latihan titik. Ya biar iso nerapno ngono tok. Enggak tak suruh ngitung dengan 3 metode enggak. Satu metode aja. Loh. Ya orang sing iso situk alhamdulillah ya. Ya loh. Biasa lah, alon-alon aja. Lalu kita akan mulai dari pojok kiri atas. Sini. X1.1 di sini kolomnya. Langkah-langkahnya ini. Untuk garap tadi itu langkah-langkahnya ini. Mulailah pada Northwest Corner, pojok barat laut atau pojok kiri atas. Paling saya tunjukkan tadi itu. Terus aluskan sebanyak mungkin pada X1.1. Ini X1.1 di sini nih. X1.1, X1.2, X1.3. Kolomnya nih, kotak-kotaknya nih.
Ini X2.1, ini X2.2, ini X2.3, ini 3, 1X1, ini X3.2, X3.3. Gampang kok. Ya. Nah ini, tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Jadi kita isi biasanya dari sumbernya atau dari tujuannya yang terkecil, yang paling kecil, perbandingan antara sumber dan tujuannya yang paling kecil. Nanti kita tunjukkan ya. Yang penting tahu dulu saja. Lalu sekali sebanyak mungkin ke sel di dekatnya pada baris atau kolom. Lalu kita ngisi sebanyak itu. Tetapi kalau sudah terisi, pindahkan ke kolom atau baris yang ada di dekatnya. Kalau sudah terisi, baru yang terakhir lanjut sampai penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan terpenuhi. Kalau sudah optimal, permintaannya terpenuhi, kebutuhan tujuannya sama sumbernya juga terpenuhi. Nah sekarang praktek. Nih, ini soal tadi itu. Alon-alon ya, pokoknya kalau awak mojo tegang, ilmu. Biasanya mendal kayak tegang. Jadi harus kalem, relax, biar cepat masuk. Ini soalnya tadi itu. Kita lihat pojok kiri atas, dari sini dulu. Jakarta itu bisa memproduksi 120 unit tadi. Ya loh? Terus gudangnya, kalau dikirim ke Surabaya, itu mampu menampung 150 unit. Jadi, Surabaya itu bisa menampung 150 unit. Artinya apa? Kalau ini diisi 120 seperti yang Jakarta mampu, kemampuan Jakarta ya, 120 unit. Ditaruh di sini, maka kebutuhan di Surabaya permintaan ini masih kurang, ya enggak? Ini 150, Jakarta hanya bisa mampu 120. Nah, kalau begitu, maka memenuhi Surabaya dulu, diprioritaskan, pojok kiri atas. Lalu Balikpapan gimana Pak? Makassar gimana Pak? Terpaksa kita kosongkan. Red. Karena sudah nggak bisa memenuhi lagi. Gitu loh. Jadi ini harus dikosongkan, seret. Karena kalau ini dijumlah dari sini, harus 120, nggak perlu lebih dari 120. Pada 120 sudah dikasihkan ke Surabaya, tetapi masih kurang. Gitu loh. Sudah, waduh. Sik. Waduh, mepet. Oke. Nah, lalu kita akan mengisi, karena sudah terisi, lalu jalan selanjutnya adalah mengisi di kolom atau baris yang terdekat. Yang terdekat kan ini dan ini, ya kan? Nah, yang lebih dekat ya ini. Sekarang kebutuhannya Surabaya 150, tapi sudah dipenuhi 120. Berarti ini tinggal berapa? 30. Kalau ini diisi 30, maka sini sudah kosong, dicoret. Kenapa? Ya, pas 150. Ditambah 30 ini. Berarti pas 150. Akhirnya 0 akhirnya. Kosong. Gampang ya? Gampang. Nah, berarti Surabaya sudah terpenuhi. Tinggal yang kedua, Medan. Medan ini mampu memproduksi 80. Tapi sudah dipenuhi 30 ini. Iya enggak? Kira-kira ini berapa? 50. Iya kan? 50 tambah 30, 80. Gitu loh. Nah, 50.
Oleh karena itu yang ketiga Makassar sudah kosong, sudah bisa memenuhi lagi, gitu. Nah, lalu setelah itu yang Semarang sekarang, Semarang, Surabaya sudah kosong. Lalu Balikpapan, waduh itu masih kosong-kosong. Gini, Balikpapan ini 80, tapi masih kosong semuanya. Semarang ini ya. Mending Balikpapan dulu yang vertikal, yang kolom. Ini sudah terisi Balikpapannya 50. Tetapi kebutuhannya 70, berarti tinggal berapa? 20, ya loh? Nah, gampang kan? Oh, tinggal kosong, pas 70. Lalu sudah terisi, Semarang ini sudah terisi 20, ikut 20 ini, sumbernya yang mampu diproduksi 80, berarti 20 tambah berapa sampai dengan 80? 60. Pas terisi semua. Itu namanya metode Northwest Corner. Lalu yang ada isinya itu dikalikan. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ini kali ini, ini kali ini. Yang kosong-kosong ini nggak usah dikalikan, 0. Dikalikan berapa saja ya 0. Akhirnya seperti ini hasilnya. Habis dikalikan ini dikalikan, hasilnya 2690. Yang sampai dari sini metode metode Northwest Corner. Siapa yang ingin bertanya? Mana? Ini kan biayanya. Biayanya tadi loh, ditaruh di pojok kanan atas. Biayanya dibuatkan pojok kanan atas sendiri, biar nggak semrawut, ya. Yang masih bingung boleh tanya. Tak berurusan ditanya. Ya, relax aja, nggak usah tegang-tegang. Ini masih pemanasan Mas ya. Tanya. Gampang toh? Paham apa belum? Paham ya? Oke ya. Metode pertama sudah lewat. Sekarang metode kedua. Namanya least cost tadi itu, LC. Nih. Least cost. Nih, metode kedua. Metode kedua ini, langkah-langkahnya ini. Pilih variabel X, Y, Z kotak itu dengan biaya transport terkecil. Kita akan mencari biaya dari sekian banyak biaya itu yang terkecil. Terus alokasikan sebanyak mungkin. Diisi kabeh. Kita identifikasi, kita kasih nomor. Ini terkecil pertama, ini terkecil kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus yang ketiga, pilih min dari kotak tadi itu untuk mengisinya. Kalau kita akan mencoba ngisi yang kotak tadi itu. Memang teori itu masih bingung sebelum dipraktekkan ya. Yang keempat, pilih nilai yang terkecil berikutnya dan alokasikan sebanyak mungkin. Harus sebanyak mungkin dialokasikan semuanya, satu-satu. Baru terakhir lanjut sampai semua penawaran telah dihabiskan, keperluan permintaan terpenuhi. Sekarang praktek yang ini. Oke. Biaya yang terkecil, paling kecil mana? Yang pertama. Ini terkecil pertama, Telu, Semarang sampai Surabaya ya, ketemunya Semarang Surabaya. Ini terkecil pertama. Kedua, itu ya, Balikpapan ya. Terus yang ketiga, Makassar. Yang keempat, ini Surabaya. Iya toh? Yang kelima, ini. Yang keenam, ada dua yang keenam, ini sama ini. Iya kan? Nah ditulis kayak gini.
Gitu? Masuk? Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Di depan boleh. Di belakang aja. Ya wes. Jadi kalau ditulis kayak gini, kalau ditulis terkecil pertama, terkecil kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ada 26-nya. Baru ke-7. Mana ke-7? Ini 12, baru ke-8 ini. Edan. Jadi diurut. Ya. 6 ada 2. Karena sama nilainya. Ini. Nilainya kan sama-sama 10. Kenapa? Yang satu gak dia. Oh iya, kalau beda. Kalau beda, mungkin 9 ketemunya, sampai 9. Karena ada yang sama. Jadi tinggal 8. Kalau samanya 3, ya tinggal 7. Yang penting kita mengurutkannya. Gitu ya. Yang penting kita mengurutkannya. Mengurut aja. Ben tahu urutan pertama, kedua, ketiga. Seperti dengan petunjuknya, langkah-langkahnya tadi loh. Itu toh. Lalu kita akan ngisi dari biaya yang terkecil pertama ini. Berapa isinya? 80. Kenapa? Karena pabrik itu, perusahaan itu bisa memproduksi 80. Sementara permintaannya 150. Jadi dikasihkan semua ke Surabaya. 80. Itu pun masih kurang. Kurangnya berapa? 70. Nah, cara menuliskan 70 gimana? Ini masih 70. Tapi nggak usah itu, nggak usah ditulis dulu. Kita isi dulu aja. Kita isi dulu aja. Ini 80. Berarti kalau dikasihkan semuanya berarti kosong ini. Iya kan? Kosong. Nah, sekarang yang kedua. Ini. Yang kedua ini mampu produksi 120, permintaannya 70. Berarti nomor 2 ini isinya berapa? 70. 70. Ya toh? Nah. Gampang kok menggabungkan antara sumber dengan tujuan. Kalau cuma 70, nanti itu apa namanya akan diisi dari sini nanti ya. Nah, 70 kan. Nah. Pas. Terus yang ketiga, itu kan kedua ya. Sekarang yang ketiga, tinggal ngurutkan aja pokoknya. Ini 3 ini kan sisanya 50 ya. Nah, terus permintaannya tujuannya ini 60. Iya kan? Berarti diisi 50. 50 tambah 70 berapa? 120 pas. Gitu ya. Ini isinya. Tuh. Gampang pokoknya si GSD. Hanya menambahkan aja. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu Surabaya dengan Jakarta ya. Iya Jakarta. Ini sudah terisi 80. Ya toh? Berarti tinggal berapa? 70. Berarti di sini isi 70. Iya enggak? Loh, bukan. Tadi kan berarti sudah habis ini. Sorry. Sebentar. Ini kesini sudah habis masalahnya. Makanya di sini dikasih kosong. Ini sudah maksimal ininya 120. Berarti nomor 4 kosong. Gitu loh. Ya toh? Karena sudah maksimal. Baru kita habis ke-4, ke-5 sekarang. Ini, ke-5 juga kosong. Masuk. Ke-6 juga kosong. Ke-7, 10. Ya enggak?
50 tambah 10, 60 ini sudah. Habis itu ke 8. Ke 8, habis 7 ke 8. Ini. Berarti berapa ini? 70. Nah. Wes. Sudah semuanya kan maksimal kan 8. Paling urutan terakhir. Lalu yang ada isi kotaknya ini dikalikan seperti tadi. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini kali ini, di total semua kayak gini ya sini. Dengan soal yang sama, metode least cost lebih beruntung karena nilainya lebih kecil. Tadi kan 20 90. Ini kan 20 60. Nah, berarti least cost lebih efisien. Mek ngono tok hitungane. Kayak dulinan. Nah, sekarang mulai agak berat dikit. Vogel approximation method. Ya, semakin ke sini semakin sulit. Ada yang pernah belajar ini? Ya. Iya. Ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Iya, belum saya tambahin lagi. Gak apa-apa. Tanyakan kalau masih bingung. Ayo, serius, paham ini? Lanjut ya. Oke. Sekarang FAM. Metode FAM. Ini langkah-langkahnya. Sama soalnya ini. Tetapi Pak Bukhari membuat yang lebih indah, lebih praktis, enak dilihat, dan enak dihitung. Membuatkan lagi, bentar. Ini langkahnya juga. Nah ini contohnya. Pakai metode FAM. Sama seperti tadi. Ini pabriknya yang bisa diproduksi. Pabrik W memproduksi 90, pabrik H 60, pabrik P 50, totalnya 200. Ini pabrik bisa menghasilkan. Sekarang tujuannya, gudang A 50 bisa menerima 50 ton, gudang B 110 ton, gudang C 40 ton, sama dengan tadi. Apa namanya caranya? 200 ton totalnya. Lalu ini biayanya. Ini biayanya, dari pabrik P ke gudang A ini, pabrik W ke gudang B ini, pabrik W ke gudang C, sampai terakhir pabrik P ke gudang C. Nah, tugas kita sama seperti yang di soal di atas tadi itu, apa caranya? Mulai northwest corner tadi itu, menggabungkan biayanya, kapasitas pabriknya, dan tujuannya. Akan jadi seperti ini. Gampang loh. Jadi 3 data tadi itu digabungkan menjadi satu tabel kayak gini. Supaya lebih mudah dihitung nantinya. Sekarang, langkah selanjutnya adalah mencari selisih biaya terkecil pertama dan terkecil kedua di setiap biayanya, di kolom atau di baris. Di kolom atau di baris. Sekarang yang baris W, angka terkecilnya berapa? 5. Terkecil kedua 8. Selisihnya 3. Nah, selisihnya 3. Oh alah. Iya, gampang kok. Ya, enggak sulit-sulit amat. Yang H terkecil pertama 10, kecil kedua selisihnya 5. P terkecil pertama kedua selisihnya 9. Itu yang baris. Sekarang yang kolom. Terkecil pertama 15. Terkecil kedua selisihnya oke. Yang B 5 kedua selisihnya. Yang C dan oke, 2 akhirnya. Sekarang selisihnya sudah dikeluarkan semua, baik baris maupun kolom.
Langkah selanjutnya adalah mencari selisih yang terbesar. Berapa selisih yang terbesar? 9. Sing temenan ngono lho, 9 ngono lho ya. 9. Kayak modelnya gak yakin belas ngono ya. Ya, sing yakin gak apa-apa. Salah banter gak apa-apa. Gak kira mlebu neraka enggak ya kok. Oke. Jadi yang terbesar selisihnya 9. Lalu diingat baik-baik. Angka 9 ini ditarik ke biaya. Ketemu 19. Ditarik lagi ketemu 10. Ditarik lagi ketemu 25. Terus mana yang terkecil? 10. 10 ini bertemunya pabrik P dan gudang B. Maka ditulis di sini pilihannya XPB. Ketemunya pabrik P dan gudang B. Yang dihilangkan 50. Karena apa dia dihilangkan 50? Karena tujuannya 110. Jadi gak cukup. 50 ini gak cukup. Akhirnya dihilangkan nanti pabrik P ini. Karena sudah maksimal. Gitu loh. Karena sudah maksimal akan dihilangkan. Nanti di tabel berikutnya 110 ini tinggal 60. Karena sudah dikurangi 50, gitu loh. Di tabel berikutnya. Oke. Kenapa? Nah, ini. Kita cari selisih di kolom atau baris yang terbesar. Dan yang terbesar adalah 9. Lalu ditarik ke biaya ini. Ada ketemu 19, ketemu 10, ketemu 25. Nah, ini namanya bisnis. Carilah biaya yang terkecil. Ketemu 10. Nah, 10 itu bertemunya antara pabrik P dan B. Maka ditulis di sini pilihannya. X ketemunya PB. Sama dengan 50. Karena 50 hilang, kenapa? Karena sudah dikasihkan semua ke gudang B. Maka dari itu di tabel berikutnya, gudang B ini bukan 110 lagi, tinggal 6 di tabel berikutnya. Makanya pabrik P ini akan hilang karena sudah maksimal. Nanti hasilnya kayak gini. Oh, hilang P-nya. Gitu. Saya kembalikan lagi. Nanti hasil akhirnya di tabel terakhir itu akan dikalikan 50 ini 50 ini akan dikalikan 10. Yang dihilang-hilangkan itu akan dikalikan dengan biayanya 10 kali 50. Ditambah lagi berapa, itu nanti di tabel berikutnya. Wes alon-alon ae. Sing sik bingung sapa? Aku wedi aku bingung sih an. Boleh bertanya, gak usah malu-malu ya, Pak Buri fair-fairan ae. Kalau nek bingung, ya, nah takono. Nah, dari kapasitas ini. Kapasitas ini kemampuannya pabrik untuk memenuhi tujuan gudang B sebanyak 110. Maka dari itu karena sudah diambil semua, maka yang 110 ini di tabel berikutnya bukan 110 lagi, tinggal 60. Lalu yang pabrik B dihilangkan karena sudah maksimal, sudah dikasihkan semua kapasitasnya. Akhirnya akan jadi seperti ini. Ini lihat tabel berikutnya, bukan 110 lagi, tinggal 60. Apalagi yang ditanyakan? Hitung-hitungan biasa aja. Takono. Iku kan duit tambah asik iki ya toh. Berhubung kan duit sebelenger lah. Ya toh. Oke. Sudah? Dilanjutkan ya. Kalau sudah dihilangkan, lalu kita putar lagi. Seperti dari awalnya, selisihnya.
W selisihnya 3 dari 5 dan 8, ya toh? Selisihnya 3. Yang H 10 dan 15, selisihnya 5. Sekarang yang kolom A 15 dengan 20, selisihnya A 5. Yang B 5 dengan 20, selisihnya 15. Yang C 8 dengan 10, 2. Yang terbesar 15. Nih. Lalu yang terbesar 15 ini ditarik ke biaya. Akan ketemu 20 dan 5. Yang mana yang dipilih? Yang terkecil 5. Dan 5 ini bertemunya antara pabrik W dan pabrik B. Maka ditulis WB. Pilihannya X-nya itu WB sama dengan 60. Kenapa sama dengan 60? Karena ini sudah dipenuhi oleh kapasitas 90 itu. Gitu loh. Maka B ini akan hilang. Hilangkan kolom B. B-nya akan hilang seperti P tadi itu. Karena apa? Sudah dipenuhi dari kapasitas nih 90 itu. Dan nanti di tabel berikutnya bukan 90 lagi, tinggal 30. Pintar ya, tinggal 30. Yes. Mana yang masih bingung? Sama caranya dari awal tadi. Ada nggak yang masih bingung? Sama caranya. Nanti gini. Hasilnya. Semua slide ada gambarnya Pak Bukhari. Untuk kenang-kenangan. Nek gak seneng blendek karo Pak Bukhari dihapusin ae. Ngelak-ngelak islat ae. Gitu. Ketika muda, ya. Ketika masih muda. Oke. Sudah ya. Pilihannya adalah sekarang kita putar lagi. Karena sudah hilang B-nya, diputar lagi. Untuk V 20 dengan 8, selisihnya 12. Untuk H 15 dan 10, selisihnya 5. Sekarang yang A 15 dan 20, 5. Yang C 10, nah 2. Yang terbesar 12. 12 akan ditarik ke biaya, ketemu 8 dan 20. Yang terkecil 8 ini bertemunya W sama C. WC. Gitu. Kan gampang itu. Tadi pilihannya adalah WC. Sama dengan 30. Ini. Kenapa 30? Karena habis untuk nyetoki yang 40 ini. Jadi nanti di tabel berikutnya 40 jadi 10, benar sekali. 10 nanti di tabel berikutnya. Maka hilangkanlah baris W. Kan ini akan sudah habis ini masalahnya. Maka baris W-nya hilang. Akan seperti ini. Baris W-nya hilang. Ini terakhir. Kenapa? Karena antara baris dan kolom sudah sama. Lihat aja. HA 50, HC 10. Kan butuh 60. Pabriknya bisa memproduksi 60, berarti pas ya? Nah, berarti sudah optimal. HA 50, HC 10. Lalu yang dihilangkan itu dikalikan. Ini akan seperti ini. Yang dihilangkan tadi itu angkanya ini akan dikalikan. 10 kali 15, 60 kali 5, 30 kali 8, 10 kali 10, 50 kali 10. Di total semua dikalikan, itu ditambah, ini hasilnya. Sekarang takono mana sih nggak ngerti. Gak usah malu, gak senang Pak Bukhari malu-malu. Biasa aja. Kalau belum paham, bisa ditanyakan.
Bentar. Bentar. Apanya? Bebas. Enggak. Saya suka olahraga itu suka. Apa saja suka olahraga. Saya nggak pilih-pilih olahraga. Walaupun suka, jarang melihat langsung. Seperti bola ya. Sukanya bukan main. Tapi jarang sekali aja nggak pernah ke stadion. Serius. Ya karena melihat penontonnya ada yang mabuk, ada yang berkelahi gitu. Jadi nggak bisa menikmati pertandingan saya. Mending di rumah sama nonton TV segini ini sambil makan jagung, enak, gitu ya. Kayak iki TV nih, ini enak itu. Bentar, tadi apa ya sik. Agak aneh. Iya. Ya. Tak kasih data mateng ya wis, terus garapan. Titik data wis mateng wis. Gak usah dari nol. Wis mateng karena terus notok Sebentar. Ini sudah saya gabungkan biaya, sumbernya, tujuannya. Sekarang kamu garap. Terus no. Persis carane podo. Plek, wis. Jajal kamu kerjakan. Gampang wis. Karena gak iso takono. Loh, enak toh. Kalau masih belum paham bisa kamu tanyakan. Gue yuk. Iku suaranya arek wedok apa lanang? Wis, karena terus nota iki wis. Wis tak gabungno biaya, sumber sama tujuannya. Nanti hasilnya berapa? Nyantai. Nggak usah terlalu serius. Biar cepet tua awakmu. Itu. Ya, terus kalau nggak bisa tanya om. Kalau nggak bisa, ya, ono gambarnya Pak Bukhari kabeh. Di langkah pertama sudah Pak Bukhari tunjukkan, langkah pertamanya, tinggal diteruskan. Kalau nggak bisa, kamu jangan diem ya. Karena apa? Kamu antara masuk dan keluar kelas harus ada bedanya. Dari nggak tahu menjadi tahu. Nah, mlebu kelas saya nggak tahu, wah rugi ya. Foto bayar SPP ini, gitu. Harus tanya, jangan malu.
Filenya kan sudah dikirim toh. Enak guys. Sambil makan boleh, boleh. Kalau kamu pulang kerja jam berapa? Jam 4 ya? Langsung ke sini berarti. 4. Buatan tabel kayak gitu biar gampang garapnya. Nanti pas dihilangkan tinggal ini, pas dihilangkan tinggal ini. Gampang. Awannya dingin ya, Malang kayak keren ya. Pokoknya banyak banyak yang sakit makanya. Sudah selesai. Sip. Ini ada yang sudah selesai nih temennya. Bisa nggak kamu tulis di sini? Hah? Kan sudah selesai. Hah? Oh gitu, bentar. Ini ada selesai wes ya. Wes tak sudah jawabannya wes. Oke. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini. Bentar. Yang kedua ini. Bener enggak? Bener. Sip. Berarti sudah bisa. Yang sebelah kanan bener enggak? Oke. Sekarang yang ketiga. Nih. Sorry. Nih. Bener enggak? Benar, sip, pinter. Nah, itu sudah bisa loh. Sekarang yang terakhir. Nih. Bener apa salah? Siapa yang benar 100%? Udah. Bagus, sudah ada. 2, 3. Good. Biayanya ini, biayanya. Ya, ini biayanya. Yang masih bingung, bisa ditanyakan. Tanyakan. Yang masih bingung. Tadi yang terlambat, bisa nggak? Bisa nggak yang terlambat? Good. Oke. Ya. Oke. Sekarang sekali lagi yang bisa boleh pulang. Bentar. Nih, silakan digarap, yang bisa boleh pulang. Sama ini dengan tadi. Yang sudah selesai boleh pulang. Ini soalnya. Oke. Kalau banter-banteran
cepet-cepetan. Iya sama. Cuma ini kan belum dijadikan satu tabelnya. Sumbernya sendiri, tujuannya sendiri. Itu baru ada juga tabelnya, biayanya. Enak yang sudah bisa. Cepat berarti. Apalagi sambil minum kopi. Wah, cocok ini. Apa? Oh, nggak kelihatan, sorry. Sorry. Yuana. Ya apa? Juliana ya? Bisa? Alhamdulillah. Juliana aja bisa, masa kalian nggak bisa? Justina. Iya kok Juliana ya. Justina. Dipanggil Yus apa Tina? Apa? 5 sama 5 selisihnya di iya nol akhirnya. Ya, baris sama baris ya. Nanti kolom sendiri. Sekarang kalau selisihnya 5 sama 5 kan nol bisa. Ini. Oke, nol. Betul. Yang Stepping Stone sama Russell Progression dari metode belum saya ajarkan. Ini masih 3 cara. Kalau ada yang sama, bebas kamu pilih. Kalau sama-sama selisih terbesarnya sama, kamu pilih salah satu. Udah. Nah, sini. Nih. Tak lihat deh. Tulisanmu cilik-cilik ya? Cilik-cilik. Cuma 2 tahap kamu ya? Gak sampai 3.
Apa hafalannya? Tuh, terus yang dihilangkan yang mana? Enggak ada yang dihilangkan ini. Ada. Mana? Yang dihilang? Proses langsungnya. Langsung. Iya. Mereka nggak tahu prosesnya malah yang dihilangkan yang mana. Panjang kalau dia. Ya iya memang, makanya cuma 2. Lebih dari 3 biasanya. 3. Iya, nanti tinggal berkurang, tinggal yang mana nanti, gitu loh. Memang gambar kan? Bisa dari sini. Cukup. Ini aja sudah 2. Ini 2 juga selesai udah. Yang hilang yang mana? Tunjukkan yang hilang yang mana. Nah, ya gambaran sih. Ya iya ta. Nah, bagaimana saya bisa melihatnya kalau gak yang dihilangkan yang mana? Harus tahu yang dihilangkan yang mana. Karena itu menentukan nilainya. Sudah? Nah, kamu pulang. Pulang. Jangan di situ, pulang. Oh iya, nanti siapa jadinya? Miftahul Huda. Iya, saya berarti absen ya. Telah tiba ku tambah sengsara. Faisal ada? Izin. Oke. Ahmad Arif ada. Alvin ada. Amanda ada. Andika ada. Anissa. Mana Anissa? Alpa apa izin? Alpa. Bentar. Alpa. Asahar ada. Eka. Alpa. Kok sering Alpa ya? Ersan ada. Fortena ada. Hilarus ada. Mendimor ada. Miftahul Huda ada. Muhammad Yudhistira ada. Nirmala ada. Nando ada. Rena ada. Randy ada. Cynthia ada. Vincent ada.
Wahyu ada, Yustina ada. Sudah absen, kamu keluar, udah boleh pulang, karena selesai dulu. Ya, mana? Oh iya. Oke, boleh pulang. Gue gak karu-karuan nih kira. Waduh. Yo. Kurang gimana masih prosesnya kok nggak ada belas prosesnya. Kayak gini prosesnya. Minimal ada 4 kayak gini loh. Minimal ada 4 ini di sini. Ini mana coba lihat. Mau menaiki, waduh melu. Niru karo. Ya, entek ya kopine ya. Jus. Oh. Kuat. Deh, kamu situ. Gambare. Ono apa iki? Iya. Ting carane ngene. Ayo. Mana yang terbuang? Mana yang terbuang? Ini pertama ya Pak, kan ketemu Iya. itu DP1 sama Q1. Iya. Terus habis itu kan permintaannya tuh ada 50. Kita taruhlah di sini 50 semuanya. Oke, hapus. Ini dihapus. Salah aja ini, terus lagi. Terus habis itu ketemu lagi di D2 P3 di sini. Karena kapasitas kita cuma 70, kita masih utang 30 di sini. Turun segini. Habis itu ketemu lagi di D2 sama P1. Karena suplai kita cuma 10, turun di sini 10. Utang kita jadinya di sini 20, Pak. Ini kan belum ada yang terpenuhi. Turun deh ke sini, Pak. Habis itu ya udah, karena suplai kita 80 dibagi sama apa permintaan di sini. Makanya besok lagi ini ditulis pilihannya pada berapa X-nya berapa yang gitu. Gitu, terus dihilangkan di baris apa gitu. Ini panjang nih Bapak. Panjangan ini. Oke, semua bisa pulang. Loh. Ini udah, ini diapain? Bawa aja. Oke. Nanti kalau tak suruh garap terus gak pulang-pulang kamu.